Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zikra Tarik, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, mahasiswa Prodi KPI dengan NIM 222331164. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba membahas tentang modernisasi. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, tentu saja kita harus tahu apa-apa yang mengenai aspek sebuah modernisasi dalam ilmu sosiologi. Yang pertama, dengan pengertian sendiri, kita harus mengetahui modernisasi itu apa. Jadi, menurut beberapa para ahli sosiologi, modernisasi didefinisikan dengan berbagai macam pemikiran dan aspek. Contohnya dengan Wilbur E. Moore menyebutkan bahwasanya modernisasi adalah sebuah transformasi total kehidupan bersama yang tradisional dalam arti teknologi, organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomi dan politik, sehingga menandai negara-negara barat yang stabil. Adapun dengan Astrid S. Susanto, ini seorang ahli sosiologi dari asal Indonesia, menurutnya modernisasi adalah sebuah proses pembangunan yang diberikan oleh perubahan demi kemajuan. Jadi zaman itu berubah dari waktu dan waktu hingga sesuatu, ada hal yang berubah, ada hal yang berdampak dari perubahannya waktu ke zaman tersebut. Dan yang terakhir ada, saya kutip dari Kunjaningrat, bahwasanya menurutnya modernisasi adalah sebuah usaha untuk menyesuaikan dengan zaman serta konstelasi dunia. Jadi kita mengetahui dan pada dasarnya sebuah modernisasi adalah kemajuan dari sebuah sejarah peradaban, dari sejarah masa-masa lampau itu hingga masa sekarang, melalui dimensi beberapa waktu yang di sana pola pikir, kehidupan, makanan, serta transportasi yang digunakan oleh manusia itu berbeda-beda. Jadi dapat kita simpulkan bahwa modernisasi adalah sebuah proses atau perubahan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, yang dimana tujuan tersebut adalah untuk kemajuan lebih maju. Jadi tujuannya adalah untuk menjadi kita lebih maju, menjadikan sebuah negara lebih maju, menjadikan sebuah individu lebih maju, karena ditujukannya untuk menjadikan kita berkualitas lebih baik. Jadi modernisasi adalah kemajuan yang ditujukan untuk menjadi lebih maju, perubahan yang ditujukan untuk menjadi lebih maju. Dari penjelasan pengertian modernisasi tersebut, kita bisa mengetahui bahwasanya modernisasi itu sangat besar pengaruhnya bahwa untuk kehidupan nyata. Contohnya saja modernisasi dalam info teknologi. Mungkin teman-teman pernah merasakan, dulu pernah hidup di zamannya HP Nokia yang belum ada internet apa segala macam, cuman hanya bisa telepon menggunakan SIM card yang hanya satu bisa dipasang ke dalam HP tersebut. Dan juga sebelum adanya HP tersebut, mungkin kita pernah mendengar adanya wartel. Bagi teman-teman yang juga pernah merasakan atau pernah mendengar wartel, warung telkom seperti itu kan, jadi kita membayarkan uang kita, nominal uang kita dengan nominal tertentu untuk bisa menelpon atau menghubungi pihak-pihak yang ingin kita hubungi. Dari pengertian tersebut bisa kita ketahui sebab-sebab terjadinya modernisasi. Nah, yang pertama, modernisasi juga tidak datang begitu saja, karena mereka memang diinginkan untuk ada karena ada pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas. Tentu saja ini berkaitan juga dengan agama kita yang Allah memberikan kita adalah hawa dan nafsu. Jadi merasa puas itu bagi manusia adalah sesuatu yang sangat tidak lazim, karena merasa puas itu adalah orang-orang yang bisa menguatkan iman serta mengendalikan hawa nafsunya tersebut. Oleh karena itu tentu saja penyebabnya tadi juga dipengaruhi oleh daya konsumtif kita yang tinggi, rasa ingin tahu kita, dan juga ini untuk mencari sesuatu yang berbeda. Jadi itulah salah penyebab-penyebab dari modernisasi. Sedangkan dari ciri-ciri modernisasi bisa kita dari ciri-ciri modernisasi bisa kita ketahui, masyarakat bisa bersikap secara heterogen.
Artinya di sini heterogen adalah global. Jadi masyarakat bisa hidup dan tinggal di dalam suatu wilayah yang suku, agama, dan rasnya berbeda-beda. Contohnya saja kita hidup di Bengkulu ini. Di Bengkulu kita hidup berdampingan dengan orang-orang Jawa, orang-orang asli suku Bengkulu, orang-orang Minang, orang-orang Batak, bahkan orang-orang Papua sekalipun eh, juga hidup di Bengkulu untuk ya tentu saja untuk melanjutkan kehidupannya, melanjutkan pendidikannya, karena belum tentu kita mempunyai daerah asal tetapi kita bisa hidup di situ, karena kita butuh juga mata pencarian dan juga kehidupan kita yang lebih layak, makanya kita pergi merantau. Nah, di situ merantau salah satu inovasi dari modernisasi, karena merantau dari zaman dahulu zaman sekarang sangat sangat berbeda. Yang kedua ada mobilitas masyarakat cukup tinggi. Mobilitas di sini menyebutkan bahwasanya pergerakan masyarakat cukup tinggi, jadi perpindahan antara satu kota ke kota lain, satu provinsi ke provinsi yang lain sangat cepat terjadi pada masa sekarang karena transportasi juga mempengaruhinya. Transportasi tersebut merupakan modernisasi dari sebuah teknologi. Yang ketiga ada masyarakat tidak mempunyai sebuah ikatan terhadap adat istiadat. Nah, di sini menurut saya sendiri, saya kurang sepakat dengan statement yang ini karena modernisasi di sini harus kita seimbangkan dan kita adaptasi dari sebuah adat istiadat, dari kita serap dari sebuah adat istiadat, karena adat istiadat adalah yang membentuk jiwa dan karakter kita sehingga kita bisa ya mempunyai identitas seperti yang kita punya sekarang. Jadi kita tidak bisa bahwasanya mengatakan tidak ada sebuah ikatan dengan adat istiadat, bahwasanya adat istiadat itu adalah sebuah kebiasaan yang telah turun-temurun dari orang-orang terdahulu kita. Nah, baik teman-teman, di situ adalah penyebab-penyebab dari modernisasi. Nah, setelah kita mengetahui arti, pengertian, penyebab, tentu ada dampak dan efek atau pengaruh yang bisa kita rasakan atas dari modernisasi. Pengaruh atau dampak di sini juga bisa kita kategorikan menjadi dua hal. Yang pertama adalah dampak positif, yang kedua ada dampak negatif. Jadi masing-masing dampak ini dalam modernisasi merupakan hal yang mempengaruhi, hal yang terjadi ketika terjadinya sebuah modernisasi. Yang pertama, dengan adanya modernisasi akan mengubah cara berpikir serta perilaku manusia. Yang pertama, dampak positif dari modernisasi secara kesehatan, membuat teknologi kesehatan yang termutakhir, yang sehingga dapat mengobati penyakit-penyakit yang banyak terjadi pada saat sekarang ini. Yang kedua, transportasi berkaitan dengan penyebab modernisasi tadi adalah mobilitas yang cukup tinggi, karena transportasi merupakan modernisasi dari sebuah teknologi yang mengakibatkan bahwasanya manusia bisa bergerak leluasa tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Nah, yang ketiga adanya politik, mudahnya akses informasi dari gawai bisa meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. Selain hal itu, masyarakat akan mendapatkan kesadaran untuk mengikuti pemilu dan aspirasi. Tentu saja pada zaman sekarang 4.0, sebentar lagi kita akan menghadapi kita akan menghadapi tahun demokrasi, yaitu 2024, yang pada dasarnya dimulai dari 2023 ini kita sudah memasuki awal-awal dari pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Jadi para surveyor, enumerator sudah mulai menyelusuri, menjamah desa-desa untuk melakukan survei dengan modernisasi politik tadi. Sedangkan adapun dampak negatif dari sebuah modernisasi terjadinya pada sosial budaya. Mengapa? Adanya kesenjangan sosial dikarenakan pada sebagian masyarakat mampu mengikuti modernisasi dan ada yang tidak mampu. Jadi di sana kadang kita hidup bersosial, ada yang merasa mampu dan ada yang merasa tidak mampu. Ketakutannya ketika orang tidak mampu, dia akan mencoba ikut-ikutan dan akan melakukan tindakan kriminal. Seperti yang kita ketahui, anak-anak muda zaman sekarang untuk paling tinggi tingkat kejahatan sekarang adalah di narkoba. Jadi ketika
anak muda tidak mengetahui apa itu narkoba, ketika dia bergaul, ketika dia berteman, dia mencoba dan diberi oleh temannya dan mencoba apa itu narkoba dan narkotika. Ketika dia mencoba, di situ dia mencoba lagi ketagihan, dan ketagihan itu berdampak buruk dari sebuahnya modernisasi tadi. Karena apa? Mudahnya akses kita untuk mendapatkan sebuah obat-obat terlarang atau narkoba. Yang kedua, adanya dari segi ekonomi. Banyak sekali pengangguran di masyarakat karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang ada di lowongan pekerjaan. Jadi ketika lowongan pekerjaan dibuka, dengan modernisasi tersebut, perusahaan-perusahaan menuntut kualifikasi seorang pekerjanya menjadi lebih tinggi, qualified-nya lebih tinggi. Itu yang belum mampu diiringi oleh individu sekarang, karena individu sekarang masih terbatas dalam sebuah pendidikan. Walaupun pendidikan sendiri sudah maju, tetapi penyampaian dan delivery sebuah pendidikan masih kurang kepada individu tertentu yang tinggal di daerah tertentu. Baik teman-teman, mungkin sedikit itu penjelasan dari saya mengenai modernisasi, pengertian, penyebab, dan pengaruh atau dampak kepada diri kita sendiri atau individu yang yang mempunyai kehidupan. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga menambah wawasan dan hasanah keilmuan kita mengenai sosiologi, tentu saja dalam modernisasi dan pengaruh-pengaruhnya. Baik, saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.